Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Universitas Airlangga yang tujuannya datang ke sini untuk menindaklanjuti terkait sowan dan perizinan kemarin Bu, yang untuk kegiatan wawancara dan pengamatan dengan tema inovasi pesantren dalam menghadapi era digital. Sebelumnya, perkenalkan Ibu, nama saya Raif. Ini dua rekan saya bernama Agasta dan Zidan. Yang saya mikir Ibu ada Sasha, Hilma, dan Lailantun. Sebelumnya Ibu, mungkin saya izin kami izin bertanya, ini dengan Ibu siapa nih? Saya Bu Wafi, lengkapnya Bu Wafiatul Muflihah. Selaku Pengasuh di Pondok Pesantren Al Hidayah 3. Oh baik, mungkin Ibu, kami izin bertanya, untuk background dari Pondok Pesantren Tahfidz Al Hidayah 3 ini itu seperti apa ya Ibu? Jadi sejarahnya Pondok Pesantren Al Hidayah 3 ini adalah pondok cabang. Pondok utamanya, pondok pusatnya ada di Magelang yang sudah berdiri 38 tahun yang lalu, dan sekarang jumlah santri di sana sekitar 250. Adapun Pondok Pesantren Al Hidayah 2 diasuh oleh adik saya. Al Hidayah 3 ini saya dan suami. Untuk backgroundnya, jadi untuk pondok pesantren kami ini ada tiga hal yang kita ajarkan di sini. Yang pertama, pokok utamanya adalah tahfidzul Quran, menghafal Al-Quran. Yang kedua adalah madrasah diniyah, belajar kitab kuning, fikih, nahwu, shoroh, akidah, hadis, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, sekolah formal. Baik. Karena di sini tempatnya sempit, jadi untuk saat ini sudah berjalan 2 bulan kami Pondok Pesantren Al Hidayah 3 membuka cabang di Malang dengan nama Pondok Pesantren Al Hidayah 5. Untuk di sini fokus untuk santri MI dan mahasiswa, yang di Malang santri SMP dan SMA. Baik Ibu, terima kasih atas pemaparan background dari Pondok Pesantren Tahfidz Al Hidayah tadi. Untuk pertanyaan lebih lanjut terkait tema yang kami sebutkan tadi Ibu, terkait inovasi pesantren dalam menghadapi era digital, akan dipaparkan lebih lanjut oleh rekan saya ini. Oke Ibu, untuk pertanyaan pertama itu ada apa aja sih Bu pembelajaran atau kegiatan di pesantren ini tentang teknologi pada saat ini? Pembelajaran atau penggunaan? Yang jenengan tanyakan pembelajarannya atau penggunaan teknologinya? Pembelajaran ya. Kalau pembelajaran di sini ini, karena kami untuk santri MI-nya kita berafiliasi dengan sekolah formal di luar, jadi di sekolah luar ada pelajaran TIK ya. Nah, untuk santri kami yang SMP SMA, dalam setiap minggunya ada jam pelajaran TIK. Dan di situ penggunaan teknologi yang kami gunakan untuk pembelajaran laptop, komputer, HP, kemudian LCD proyektor. Jadi anak-anak diajari mulai dari yang paling dasar seperti membuat mengetik di Word, kemudian membuat gambar dan lain sebagainya. Itu memang kami ajarkan. Memang kalau untuk porsi pelajarannya tidak sebanyak pelajaran kitab dan Al-Qur'annya, karena untuk TIK itu kami 1 minggu 1 kali. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya tadi. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana pesantren ini memfasilitasi pengembangan kemampuan para ustadz dalam pengoperasian teknologi
Jadi memang background guru-guru kami di sini rata-rata sudah sarjana ya, S1 bahkan sudah ada yang S2. Jadi memang mereka sudah punya skill, sudah punya kemampuan untuk mengoperasikan teknologi, penggunaan laptop, penggunaan LCD proyektor. Karena dalam pembelajaran kami dalam beberapa pelajaran, misalnya pembelajaran secara agama Islam, matematika, SKI, kemudian IPS, IPA itu ya kami sering menggunakan LCD proyektor dan laptop. Gitu. Jadi memang sudah punya skill, meskipun bukan skill khusus yang seperti halnya anak mahasiswa sekarang ya yang menguasai banyak hal, tapi paling tidak untuk materi dasar dari ilmu TIK itu sudah dikuasai. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara pondok pesantren ini mendidik santri tentang etika untuk menggunakan media sosial? Jadi kami menyadari nggih kalau media sosial, penggunaan teknologi itu ada manfaat, ada madorot. Dan namanya anak muda ketika sudah dihadapkan pada teknologi seringkali lupa dengan dengan apa yang seharusnya mereka pegang. Tapi kami ketika terutama ketika akan liburan, karena kan di sini anak tidak diperkenankan membawa HP nggih. Mereka bisa menggunakan HP ketika liburan, ketika di rumah. Biasanya kita memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang adab, tentang etika, komunikasi dengan menggunakan teknologi. Kita sampaikan bahwa mereka menggunakan teknologi bermedia sosial itu seperti halnya mereka itu bertemu secara langsung, bertemu secara tatap muka. Apa yang kita tulis berarti sama saja dengan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita lihat di layar HP sama saja dengan apa yang kita lihat secara langsung. Jadi artinya semua punya konsekuensi. Kalau mereka bisa menggunakan media sosial untuk berdakwah, untuk belajar, berarti itu manfaat. Tapi kalau mereka menggunakan HP untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, mungkin bermain game atau mungkin melihat konten-konten yang tidak edukatif, nah berarti kan itu mandorot. Itu selalu kita sampaikan. Terima kasih untuk jawabannya. saya bertanya nih, Okay. bagaimana kebijakan pesantren dalam mengatur penggunaan HP di lingkungan pesantren? Penggunaan HP seperti tadi yang sudah kami sampaikan ya, di sini memang untuk santri MI, SMP, SMA tidak diperkenankan menggunakan HP. HP hanya diizinkan untuk santri mahasiswa, karena memang untuk mahasiswa ini kan full tugas ya. Dimana tugas itu kan selalu koordinasi melalui HP. Ya, kita izinkan dan alhamdulillah dengan santri-santri kami terutama yang mahasiswa yang diperkenankan menggunakan HP ini, mereka sudah punya manajemen waktu yang baik. Kapan mereka harus jamaah, kapan mereka harus setoran hafalan, kapan mereka harus ngaji kitab. Jadi memang pondok itu kan tempat menempat diri, tempat belajar disiplin, tempat belajar untuk tanggung jawab, tempat belajar untuk tirakat. Nah, salah satu tirakatnya anak pondok itu ya, kalau zaman sekarang ini tidak hanya puasa, tidak hanya melek malam, tapi tirakatnya anak pondok salah satunya mengurangi penggunaan HP. Mohon terima kasih, Mi. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rafif. Baik, Mi, pertanyaan dari saya,
Mungkin apa kendala terbesar di pesantren ini dalam menerapkan inovasi dan teknologi digital dalam metode pembelajarannya, seperti contohnya apakah di biaya mengakomodasi alat-alat teknologinya, seperti contohnya proyektor, HP, tenaga tadi, atau di biaya internetnya mungkin, atau di pemahaman sumber daya manusia di anak didiknya mungkin melalui pembelajarannya lewat metode HP dan laptop. Kalau kendala memang ada ya, tapi kami bilang kendala itu tidak terlalu besar karena sudah sejak lama kami itu untuk beli LCD kan memang mahal ya, sekitar 5 jutaan kita itu nabung. Ada hal-hal yang menjadi prioritas utama kami, termasuk prioritas utama kami ini penyediaan fasilitas LCD proyektor ini. Ya memang kendalanya LCD proyektor hanya ada satu, jadi dalam waktu bersamaan tidak mungkin semua kelas ini bisa menggunakan LCD dalam pembelajarannya, jadi bergantian. Misalnya jam ini kelas 1, jam ini kelas 2, jam ini kelas 3, seperti itu. Kalau untuk laptop memang kami masih terbatas ya. Jadi di pondok kami ini laptop kami baru menyediakan 2 itu digunakan untuk bersama-sama. Tapi kalau untuk di Pondok Malang sudah ada 12 unit komputer. Jadi memang kalau soal biaya memang besar, tapi paling tidak kita memprioritaskan untuk hal itu. Karena yang saya pondok kami ini kan sangat murah nih. Per bulan itu hanya 500.000 untuk makan aja. Jadi seperti pembelian sarana dan prasarana itu tidak kami minta dari wali santri, tidak minta murid ke santri, tapi memang kami dari pondok yang menyediakan seperti itu. Kalau untuk penggunaan fasilitas ini memang kemampuan anak beda-beda ya, ada yang cepat nangkep, ada yang sudah diajari berkali-kali, tapi paling tidak ya mereka maulah belajar dari sedikit-sedikit. Jadi termasuk misalnya kalau kita ada kegiatan ya anak-anak sudah bisa mengedit, beberapa anak-anak mengedit video, membuat flyer, itu kan paling tidak sebagai hasil dari kita belajar penggunaan teknologi. Dakwah, jadi misalnya kita kalau dulu setiap ada tasmik, kalau mau naik tingkat sudah hafal, misalnya sudah selesai juz 1 mau naik hafalan juz 2, nah juz 1 ini harus diujikan dulu, hafalan disimak, membaca, terus teman-temannya menyimak, mendengarkan 1 juz. Kalau dulu bisa live Instagram, dulu selalu live IG, tapi karena sekarang untuk live IG itu sepertinya followernya harus minim ya. Jadi sementara vakum dulu live IG-nya karena followernya belum sebanyak itu. Mungkin nanti bisa dibantu adik-adik untuk jadi follower kami. Oke, baik. Saya kirim linknya. Oh iya, siap. Nanti siap lewat Sasha ini. Baik, terima kasih Umi atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Gasta. Saya akan bertanya ini tentang apa inovasi yang sudah diterapkan oleh pesantren dalam digital ini. Seperti contoh itu administrasi pesantren, kayak pendaftarannya, lalu data santri, absen, ataupun sudah punya website sendiri seperti itu. Kalau website belum, tapi kalau akun IG ada, akun FB ada. Untuk absen masih manual, tapi kalau untuk pendaftaran itu alhamdulillah kita sudah online. Lebih mudah, lebih ringkas, lebih simpel ya. Seperti itu, kita berinovasinya baru sebatas itu, belum banyak sih. Kepengennya itu punya akun YouTube, tapi sepertinya YouTube itu juga ada minimal iya subscribe-nya untuk bisa live itu, jadi belum bisa live, belum bisa karena masih sedikit followernya. Lalu bagaimana
itu untuk menjalin hubungan dengan para wali santri dan juga alumni ya? Kalau kalau alumni kan belum banyak nggih, karena pondok ini baru berjalan 8 tahun. Belum banyak alumni. Kalau wali santri nggih, kita komunikasinya kalau adanya di pesantren itu memang istilahnya sowan ya. Biasanya kalau mereka sambang putranya di pondok nggih sekalian bertemu dengan kami, menanyakan perkembangan putra putrinya seperti itu. Tapi kalau dalam di lain waktu nggih, komunikasi melalui HP, ada grup WA di mana kegiatan anak-anak sering kami share. Misalnya ada yang tasbih hafalan, kita video sebentar, kita share. Kemudian ada upacara hari santri kemarin itu, kita foto, kita video, kita sampaikan ke wali santri. Ada acara Maulid Nabi misalnya, ya kita foto, kita video, kita sampaikan ke wali santri. Dan setiap kegiatan ya kami berupaya untuk mengupload di IG. Salah satu tujuannya ya satu untuk dokumentasi, karena sewaktu-waktu dibutuhkan sudah ada. Yang kedua untuk dakwah, karena tidak sedikit yang mondok di sini itu ternyata tahunya melalui IG atau melalui FB seperti itu. Biasanya saya tanya, loh tahu mondok sini ya, lihat dari medsos seperti itu. Paling tidak kan kita bisa ikut sedikit mewarnai dunia maya dengan hal-hal yang positif. Iya, benar. Nah, baik, terima kasih untuk jawabannya. Untuk selanjutnya akan kami serahkan kembali kepada Raif. Baik. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan? Sudah cukup. Atau dari Umi sendiri mungkin ada tambahan? Nggih, sedikit dari kami ya, pesan untuk adik-adik, karena adik-adik sudah datang ke sini 2 kali, sudah kami angkat keluarga. Pesan kami adik-adik, dimanapun tempat, jaga selalu akhlak, karena dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi ini di banyak tempat, banyak institusi itu mengalami degradasi moral ya. Iya, benar. Iya benar. Nah itu kalian harus selalu menjaga adab, karena kemuliaan kalian ya tergantung ketakwaan kalian dan adab kalian. Yang kedua, jaga iman dan takwa kalian, karena yang akan menyelamatkan kalian ya ketakwaan dan keimanan kalian. Yang ketiga, orang yang paling berjasa pada hidup kalian adalah orang tua kalian dan guru-guru kalian. Jadi jangan sampai kecewakan orang tua kalian, guru kalian. Selalu mensupport dengan sesama teman, raih cita-cita kalian untuk kebaikan dunia dan akhirat. Baik, Umi, terima kasih atas jawaban, kesempatan, dan bahkan motivasi yang telah diberikan kepada kami, Umi. Semoga hasil dari pengamatan dan wawancara pada hari ini nantinya akan bermanfaat, Umi, bagi proyek field study mata kuliah agama kami ini. Kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata atau perbuatan Umi yang telah dilakukan pada pertemuan pertama yang kedua. Semoga Umi selalu sehat selalu dan pondok pesantren ini terus maju, Umi. Kami dapat salam dari suami saya yang juga selaku pengasuh di sini.